Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita bersyukur diberikan sehat wal afiyah, diberikan taufik sehingga bisa mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tadi juga sudah disebutkan, diumumkan bahwa mestinya Ustadz Musyaffa. Saya juga sudah informasikan ke berbagai pihak, tapi ternyata tadi sore, tadi asar ada berita bahwa beliau dalam kondisi sakit berhalangan tidak bisa datang. Ala kulli hal, kita husnudzan dan kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita tidak kecewa dengan apapun yang terjadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Ustadz Musyaffa dan Allah berikan kepada kita juga sikap sabar dan siap untuk menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan, karena tema yang sudah disebutkan itu terkait dengan dakwah ilallah, karakteristik dai ya. Saya juga akan berbicara tentang itu, walaupun barangkali bobotnya beda tentu, karena ini kan cuma cadangan ya. Beda dengan yang asli. Jadi baru tadi saya berpikir apa yang mau saya sampaikan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari yang sedikit, yang penting manfaatnya buat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keberkahan pada ilmu kita sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita serap memberikan manfaat untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang dakwah, ini berbicara tentang satu hal yang sangat besar gitu ya. Karena dakwah ilallah ini aktivitas yang sangat mulia, paling utama. Ini adalah muhimmah al-anbiya'i wal mursalin. Tugasnya para nabi dan rasul ya, secara khusus tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia untuk berdakwah, dan juga tugas kita secara umum, karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an kita mengetahui di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ada yang lebih bagus perkataannya? Artinya perkataan yang lebih bagus, perkataan yang paling utama, yang paling baik adalah orang yang menyeru ke jalan Allah. Jadi dari semua ucapan manusia ini, dari semua perkataan manusia, yang paling punya bobot dan bernilai di sisi Allah adalah perkataan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ad-da'wa ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Tapi kemudian dia beramal saleh juga dan baru kemudian mengatakan wa innani minal muslimin. Nah, dari sini kita memahami bahwa di sisi Allah perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah ad-da'wah. Dan kita semuanya pada hakikatnya adalah da'i ilallah, apapun profesi kita gitu ya. Apapun profesi kita. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum menjadi yang lainnya. Kita sebagai pelajar iya, tapi sebagai pelajar juga harus menjadi da'i ilallah. Kita mengajak manusia ke jalan Allah. Kita sebagai pedagang iya, tetapi juga kita sebagai pedagang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ayah iya, tapi juga kita sebagai ayah yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istri juga begitu. Sebagai ibu ya. Dan semua profesi kita, entah itu dokter, insinyur dan semuanya tidak boleh lepas dari dakwah ilallah. Dan itu yang kita saksikan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, sahabat itu adalah orang yang latar belakangnya macam-macam. Ada pedagang, ada pengembala, bahkan ada bekas budak dan seterusnya. Tapi mereka semuanya ketika masuk Islam diberikan tugas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui. Ballighu anni walau ayah. Itu yang sering kita pahami dan kita ketahui. Sampaikan sesuai dengan apa yang kita punya. Apa yang kita fahami, apa yang kita kuasai, sampaikan kepada yang lain. Sehingga proses untuk tabligh, proses untuk dakwah itu tidak pernah berhenti. Sebab kalau ini proses berhenti, dakwah ini berhenti dan kita anggap dakwah itu hanya milik dari kalangan asatidzah, ulama dan orang-orang yang jago bicara, maka terbatas sekali dakwah itu. Dakwah tidak hanya di atas mimbar semacam ini. Kita semuanya ketika berinteraksi di masyarakat, muamalah di masyarakat, pada hakikatnya kita juga sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang harus kita fahami bahwa kita harus menjadi dai, jangan jadi manusia biasa. Jadilah seorang muslim, tapi kalau ingin keislaman kita diangkat derajatnya di sisi Allah, jadilah seorang muslim yang sekaligus dai ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru berbobot hidup kita. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ini ujungnya ini kita lihat bagaimana ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapa yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas dakwah itu melekat pada dirinya. Melekat pada dirinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oh, saya bisanya cuma ini, silahkan. Saya bisanya cuma ini, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan juga kita melakukan sesuatu di atas atau di luar kemampuan kita. Jadi yang pertama, ikhwafillah, tugas dakwah adalah tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat mulia. Kalau kita diberikan kesempatan atau kita dijadikan sebagai muslim yang sekaligus da'i ilallah, maka ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa sih karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai? Ini pertanyaan berikutnya. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang aktivis dakwah, seorang juru dakwah, seorang dai, atau bahkan muslim secara umum. Apa yang harus dimiliki oleh mereka? Nah, mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada diri kita semuanya, ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Sifat pertama atau karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah adalah tentu saja al-ikhlas. Ikhlas. Dan ini bahasan tentang ikhlas sering kita dapatkan. Ini fondasi dasar, bekal dasar
Kalau kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, paling tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Minimal diterima amal kita oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tidak ikhlas, sehebat apapun, orang memuji setinggi apapun, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Gitu ya. Kalau kita tidak ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah. Karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan dalam surat Yusuf tadi, "Qul," katakan ya Muhammad, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku, "ad'u ilallah," aku mengajak ke jalan Allah. Ini harus kita garis bawahi, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan orientasi dakwah kita adalah ilallah. Kita tidak mengajak orang kepada diri kita, bukan ila anfusina, bukan kepada diri kita biar orang kemudian mengapresiasi kita, biar orang mengagumi kita, biar orang takjub kepada kita, bukan itu. Bukan itu dakwah. Dakwah harus dilandasi oleh niat ikhlas karena Allah. Kita ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita. Kita ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dakwah ini kita menginginkan dunia, ya, kedudukan, jabatan, ya, harta dan seterusnya, bukan itu. Tapi bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau ikhlas karena Allah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehebat apapun yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas karena Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, seperti debu, enggak ada nilainya. Barangkali orang melihat, oh hebat fulan, bagus, luar biasa, dipuji di mana-mana, tapi bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Ini yang pertama. Dan ini yang kalau kita lihat kenapa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dakwah para sahabat dan seterusnya, mereka berdakwah tidak begitu banyak teknik-teknik dakwah seperti sekarang ini, gitu ya. Sekarang ini begitu banyak pendekatan dakwah macam-macam. Modal utama mereka adalah ikhlas karena Allah. Mereka sampaikan apa yang mereka punya dengan tulus, dengan ikhlas. Allah yang mereka harapkan. Ternyata banyak kemudian yang menyambut dakwah mereka. Keikhlasan ini yang menjadi modal utama. Nah, ini mudah-mudahan kita punya itu, keikhlasan kita dalam berdakwah di jalan Allah, dan keinginan kita agar apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena kita ini sedang melakukan satu aktivitas yang mulia yang harus dilandasi oleh keikhlasan. Mukhlisin lahuddin. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pernah dan sering ya mendengarkan ada satu riwayat bagaimana ada 3 orang nanti yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang menganggapnya mati syahid, ternyata tidak, dia hanya ingin dianggap sebagai sebagai batal, sebagai pahlawan dan seterusnya. Ada juga orang yang sering mendermakan hartanya, ya. Orang-orang menganggap oh karim, jawad dan seterusnya, tapi padahal dia ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi ada satu lagi ikhwafillah yang kaitannya dengan dakwah, yaitu orang yang dia alim, dia qari, tapi ternyata ketika dihadirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diadili, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat disebutkan rajulun alimun, ya, ada seorang alim qari, ji'a bihi fa'arrafahu Allahu ni'amah. Allah taala perkenalkan kepada dia, diingatkan kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arafaha, diakui semuanya, dia tahu ini semua nikmat dari Allah. Kemudian dia mengatakan qala fama amilta fiha. Allah taala bertanya kepada si alim tersebut, si qari tersebut, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Dia mengatakan ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Dia mengatakan saya belajar ini semuanya di jalanmu ya Allah,
dan aku mengajarkan manusia di jalanmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu hatinya manusia, yang tahu apa yang tersimpan dalam kalbu kita, dalam benak kita, apa yang menjadi niat kita, mengatakan kadzabta, kamu bohong. Orang boleh ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu. Orang boleh ditipu, tapi manusia tidak bisa ditipu. Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Allah tahu betul apa yang ada dalam hatinya. Allah Ta'ala mengatakan kadzabta. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ini. Ini seringkali kita jatuh terpleset di sini, ikhwafillah. Karena itu penting sekali. Sampai disebutkan kadzabta, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa qari faqad qil. Dan pujian itu sudah didapatkan di dunia. Karena yang diinginkan adalah pujian manusia, dia sudah dapat di dunia. Di akhirat enggak ada lagi bagian dia. Ini ikhwafillah rahimakumullah, keikhlasan ini penting. Jadi sebelum segala sesuatu, sebelum bicara yang lain-lain tentang dakwah, bicara ikhlas dulu lah. Ikhlas enggak kita? Orang tuh kalau ikhlas insya Allah istiqomah. Sebab enggak ada yang dia cari kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikhlas dia akan sungguh-sungguh sebab dia ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ikhlas tidak peduli apa kata orang, yang dia inginkan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ini modal kita, ini modal besar. Kalau kita punya modal ini, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah al-ikhlas ya. Yang kedua, sifat dari da'i ilallah yang juga sangat penting adalah dia harus alim ya, dan mutafaqih fid din. Dia harus punya ilmu dan punya pengetahuan tentang agama. Sebab faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya gimana dia mau ngasih? Gimana dia mau mentransfer ilmu, mau memberikan ilmu kepada orang lain sementara dia sendiri terbatas ilmunya? Akhirnya diberikan itu lagi, nggak ada lagi ilmu yang dia punya. Ya. Makanya Allah Ta'ala ketika memberikan gambaran Rabbaniyin, walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Proses belajar itu harus. Walaupun kita sudah dianggap hebat ilmunya dan seterusnya, ustadz besar, tetap harus. Tadrusun itu harus belajar. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'dhamu da'iyah, dai yang paling agung. Doa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilman. Minta kepada Allah taala ilmu, tambahan, ya Allah tambahkan ilmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita gitu ya. Kita harus belajar terus, membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang akan kita transfer lagi kepada orang lain. Sebab tanpa ilmu nggak bisa. Nah sekarang ini ikhwafillah, musibah besarnya ini banyak orang yang kemudian jago bicara tanpa dibekali oleh ilmu yang memadai. Kelihayannya berbicara itu membuat orang terkagum-kagum kepada dia, padahal seringkali dia menyesatkan, kadang-kadang keluar fatwa yang tidak benar gitu. Ini bahaya betul yang semacam ini. Katanya karena itu dalam satu riwayat ada yang menisbatkan kepada Imam Ali radhiyallahu an, tapi ada yang menisbatkan kepada Imam Ghazali, menyebutkan qasama dhahri rajulan, yang membuat punggungku patah dua orang gitu. Siapa itu? Alimun mutahattik wa jahilun mutanassik. Orang alim tapi dia sering melakukan dosa, sering berbuat maksiat, sering berbuat yang tidak baik. Orang mengatakan, oh fulan aja begitu. Alimun mutahattik, dia alim, dia tahu ilmunya. Seorang ustadz dan seterusnya misalnya, ya, seorang aktivis dan seterusnya. Tapi orang melihat, lihat aja. Jadi contoh dia yang tidak baik. Alimun mutahattik. Atau jahilun mutanassik. Dia jahil tapi dia aktif dalam ibadah dan seterusnya. Ibadahnya ya sembarangan dilakukan tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Karena itu kalau kita ingin menjadi seorang dai harus bekalnya ilmu. Sesudah ikhlas, betul kita harus punya keikhlasan, tapi sesudah itu terus menuntut ilmu.
Dan ilmu ini tidak hanya terbatas pada gelar gitu ya. Kalau sekarang kan yang penting kayaknya gelarnya. Betul, gelar itu dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini karena masyarakat kita nggak bisa dipisahkan dari itu. Ya. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah isi dari gelar itu. Jangan sampai gelarnya sudah tinggi tapi nggak ada isinya. Gitu. Isinya. Nah ini yang sangat perlu kita fahami. Karena itu ketika Allah Ta'ala mengatakan tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, apa sesudah itu? Ala basirah, ala basirah. Mengajak ke jalan Allah, tapi bukan tanpa dalil. Ala basirah, dengan dalil yang jelas, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Nggak bisa ngarang-ngarang itu dakwah ngarang. Menurut saya sih kayaknya begini, nggak bisa begitu. Harus ada dalil yang jelas, ala basirah. Nah ini nggak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Dengan belajar. Karena itu kita harus terus belajar. Dari proses belajarnya saja sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ikhwafillah rahimakumullah yang sangat penting. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya disebutkan wa min alamatis saah, nanti di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda kiamat yang sudah semakin dekat ini, apa kata Rasulullah? An yattakhidun nas, orang-orang nanti akan mengambil ustadz-ustadz, ya, orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh, juhalan, fa'aftau bi ghairi ilmin, ya, dia anggap orang ini punya ilmu tapi ternyata enggak punya ilmu. Ketika dia memberikan fatwa, dia memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa landasan ilmu. Dan enggak ada takutnya gitu ya. Kalau dulu fuqaha kita itu, kalau mereka ditanya satu persoalan enggak tahu, mereka langsung menjawab itu, la adri, saya enggak tahu. Enggak malu gitu ya. Kalau sekarang mengatakan enggak tahu itu seolah-olah turun derajatnya. Padahal dulu mereka menjawab dengan jawaban yang semacam itu dan biasa, la adri. Tanya lagi sama yang satu, la adri. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan fatwa. Nah, nanti di akhir zaman banyak orang yang ngasih fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu gitu ya. Sehingga disebutkan fadallu, dia sesat, bukan hanya sesat sendiri, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ya. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang semacam itu. Jadi yang pertama, ikhwafillah, kalau kita ingin menjadi dai yang benar, maka yang pertama modal kita adalah tanamkan keikhlasan dalam diri kita, dan yang kedua adalah bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Belajar terus, belajar. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar. Karena semakin kita kejar ilmu itu, semakin kita faham diri kita enggak punya pengetahuan apa-apa gitu ya. Semakin kita belajar tentang Al-Quran misalnya, kita belajar tafsir, ternyata ilmu kita sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ilmu hadis lagi, ilmu fiqih, ya, usul fiqih dan seterusnya, ilmu kita enggak seberapa. Jangan pernah merasa puas dan merasa cukup terkait dengan ilmu pengetahuan, terus belajar. Allah akan memberikan kemuliaan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, umat ini akan dimuliakan, umat ini akan ditinggikan derajatnya selama dia terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwafillah rahimakumullah, yang ketiga adalah amilun bi ilmi. Bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan diamalkan. Seorang dai harus mengamalkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ketahui dan apa yang dia sampaikan. Jangan kita hanya pandai misalnya menyuruh orang kepada kebaikan, kita sendiri. Gimana kita sendiri? Jadi kita sendiri yang harus menjadi contoh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, bertabligh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Ya. Rasulullah itu jarang bicara, ikhwafillah. Rasulullah itu kalau ngasih ceramah enggak panjang lebar gitu. Kita lihat ceramah-ceramah Rasulullah, tausiah Rasulullah, khutbah-khutbah Rasulullah itu enggak panjang rata-rata. Dalam berbagai momen gitu ya.
Rasulullah paling memberikan beberapa kalimat, tapi yang paling banyak apa? Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh langsung yang dilihat oleh sahabat adalah contoh. Ini sosok dai. Jadi orang yang disebut dai itu bukan hanya pandai bicara, tapi contoh yang dia berikan kepada masyarakat. Dan kita semuanya menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Ini contoh. Dan Allah sangat mengancam orang yang hanya pandai bicara tapi tidak bisa memberikan contoh. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah kepada mereka yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak mengerjakan. Kita mengajarkan akhlak tapi kita sendiri enggak punya akhlak. Gimana ini? Susah. Ya. Kita menyuruh orang untuk menuntut ilmu, kita sendiri malas menuntut ilmu misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama ketika beliau mengajak orang lain untuk ibadah ke jalan Allah, beliau adalah orang yang paling abid, ahli ibadah. Ketika beliau mengajak orang lain untuk mendermakan sedekah, beliau adalah orang yang paling pemurah. Ketika beliau mengajak sahabat untuk memiliki akhlak yang mulia, beliau adalah orang yang paling berakhlak. Selalu jadi contoh. Sekarang kita kehilangan figur contoh itu, keteladanan gitu. Ada gap itu antara apa yang diucapkan kadang-kadang dengan apa yang dilakukan. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian hanya menyuruh orang kepada kebaikan, tapi kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Padahal kalian baca itu. Apa kalian enggak berakal? Kata Allah Ta'ala. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, ini sangat penting buat kita semuanya. Bagaimana ilmu yang kita punya, ilmu yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan, itu harus diikuti oleh amal kita. Harus disertai oleh bukti nyata. Kita sendiri yang melakukan. Ya. Sampai disebutkan kadang-kadang ikhwafillah, keteladanan apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan, asarnya itu kadang-kadang lebih kuat daripada apa yang kita ucapkan. Enggak usah kita bicara, kita kasih contoh saja. Orang kadang melihat, fulan, masya Allah. Kadang-kadang asarnya itu lebih hebat daripada kita menyampaikan sesuatu kemudian kita tidak mengamalkan. Dalam satu ungkapan salafun as-salih, ya, jadi ada sebagian salaf mengatakan kunu du'atan wa antum samitun, jadilah kalian para dai yang tidak bicara, ya, dai yang tidak bicara, dai yang diam gitu. Ada dai yang diam gimana, ya. Du'atan samitun. Kemudian mereka bertanya, qal kaif? Gimana? Ada dai yang tapi enggak bicara gitu. Dai tapi enggak bicara. Nah, kemudian disebutkan, ud'un nasa bi akhlaqikum wa aqwalikum wa a'malikum qabla an tad'uhum bi tadhkirikum. Ajaklah manusia dengan akhlak kalian. Jadi biar orang melihat akhlak kita. Biar orang melihat apa yang kita ucapkan. Jujur enggak yang kita ucapkan? Benar enggak yang kita ucapkan? Biar orang menilai sendiri. Ya. Jadi bi akhlaqikum wa aqwalikum wa a'malikum, dari amal-amal yang kita lakukan sebelum kalian mengajak mereka dengan nasihat-nasihat dan peringatan kalian. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, penting sekali bagi kita semuanya. Terutama kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang aktivis dakwah dan seterusnya, kita tunjukkan dengan amal-amal kita, dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan sopan santun kita, dengan ihtiram kita, dengan kasih sayang kita, dengan kejujuran kita, dengan amanah kita dan seterusnya. Itu yang akan menjadikan dakwah ini barakah. Barakah. Ya. Ya. Ada athar insyaallah yang akan sampai. Kita dengarkan azan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan ikhwafillah. Yang juga sangat penting dimiliki oleh seorang dai adalah asy-syafaqah war rahmah. Kita punya sifat kasih sayang gitu. Kita mencintai orang yang menjadi objek dakwah kita. Ini sangat penting. Jadi kalau kita menghadapi objek dakwah, kita ingin mendakwahi masyarakat, jangan posisikan masyarakat itu sebagai orang yang kemudian menjadi target saja, tapi harus dilandasi oleh kecintaan. Kita mendakwahi mereka karena cinta kita, karena sayang kita, dan itu yang selalu ditekankan diantaranya oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Hasan al-Banna. Hasan al-Banna selalu mengingatkan kita bahwa kita mendakwahi mereka lantaran kita sayang sama mereka. Kita ingin menyelamatkan mereka. Kita ingin menunjukkan mereka kepada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan keselamatan dan seterusnya. Jadi bukan karena ingin memvonis dan seterusnya, bukan itu. Itu bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan mereka karena kita cinta kepada mereka. Asy-syafaqah war rahmah. Dan itu adalah karakter yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah kalau menghadapi mad'u, menghadapi masyarakat, orang-orang di sekitarnya, kita lihat bagaimana Rasulullah selalu tersenyum kepada mereka. Itu perasaan. Itu bersumber dari perasaan Rasulullah. Ya, jadi dia selalu senyum kepada sahabat gitu. Kemudian baru Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada mereka dan seterusnya. Ya, dengan perasaan kasih sayangnya itu. Dengan kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita punya. Kita ini menghadapi masyarakat dengan tabiat dan sifat yang sangat beragam. Kalau kita enggak bisa bersabar menghadapi mereka, tidak menghadapi mereka dengan perasaan cinta kita akan menghadapi mereka dengan emosi dan seterusnya. Ikhwafillah, kita ingat misalnya satu doa yang sering kita baca, yaitu Rabbi syrahli sadri. Itu doa dibaca kapan sebetulnya? Kalau dalam Al-Quran itu doanya siapa itu? Doanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Itu bersama dengan Harun menghadapi Fir'aun. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Rabb, isyrah li sadri, lapangkan dadaku. Sebab yang akan dihadapi Fir'aun dengan segala tabiatnya. Seorang dai harus punya modal kesiapan untuk menerima kondisi apapun kita. Sifat apapun yang dimiliki oleh target kita. Kadang-kadang kita menghadapi fulan yang punya sifat begini sedikit, sudah nyerah kita, sudah payah. Enggak bisa begitu. Harus kuat kita. Minta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan, siapkan kita. Kita punya keluasan hati untuk menerima sifat, beragam macam sifat, tabiat yang ada di hadapan kita. Ini seorang dai. Jangan baru-baru menghadapi fulan, udah enggak kuat deh, enggak sanggup. Menghadapi fulan enggak kuat, udah enggak sanggup dan seterusnya. Dai itu harus kuat gitu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, baru minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena itu dalam surat Al-Insyirah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah berhasil? Karena Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala sifat itu. Alam nashrah laka sadrak, dilapangkan dadanya, siap menerima. Tabiat orang-orang kafir yang keras, yang kasar begitu, dihadapi semuanya oleh Rasulullah dengan lapang. Ini modal dai. Jangan kemudian banyak mengeluhnya gitu. Ini syafaq war rahmah, karena Rasulullah menghadapi mereka dengan cinta. Bahkan ketika berdakwah di satu tempat di Taif misalnya, tidak diterima, justru direspon dengan lemparan batu dan seterusnya. Bahkan malaikat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Rasulullah memberikan hukuman kepada mereka, kepada penduduk Taif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, sebab aku masih berharap nanti keturunan mereka ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka sebab mereka enggak tahu melakukan itu. Ini syafaqah. Ini tabiat seorang dai semacam itu. Dia punya sifat, masih ada potensi lah. Memang dia orangnya begini tapi masih ada potensi, insyaallah. Ada optimis. Ya. Ini yang harus kita miliki, sifat seorang dai semacam itu.
Kemudian juga al-hikmah, punya sifat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dia tahu memposisikan. Karena enggak semua orang bisa disikapi dengan sikap yang sama. Oh, menghadapi fulan itu begini caranya. Menghadapi fulan begini caranya. Enggak sama antara satu. Dalam berdakwah kita di kalangan masyarakat tradisional, enggak bisa kita dengan istilah-istilah modern yang enggak bisa begitu. Hikmah, kita harus bisa menempatkan gitu. Khatibin nasa ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kapasitas mereka, dengan kemampuan mereka. Oh, kalau kepada mereka ini bahasanya biasa semacam ini. Tapi kalau sama mereka, oh kita harus bisa dengan cara semacam ini dan seterusnya. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit dalam berdakwah ini. Kita lihat kondisi kita. Rasulullah sebetulnya bisa saja jadi imam bacaannya panjang. Dan pernah dalam satu riwayat Rasulullah sudah ingin membaca bacaan yang panjang suratnya. Tapi ketika mendengar ada suara buka as-sabi, ada suara tangisan anak kecil, langsung Rasulullah. Nah, ini hikmah, tahu kondisi gitu ya. Bukan masih terus memanjangkan bacaannya. Dia tahu ini kondisi ibunya sedang pikirannya kepada si bayi, kepada si anak itu dan seterusnya. Ini yang namanya hikmah, tahu menempatkan. Ya. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam di daerahnya, di tempatnya dengan bacaan yang panjang, lalu ada sahabat yang memisahkan diri, dia sholat sendirian. Ya. Kemudian timbul omongan macam-macam. Ada yang mengatakan ini yang memisahkan diri ini munafik dan seterusnya. Dia lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar itu, kenapa alasannya dia memisahkan diri? Karena Mu'adz bin Jabal bacaan suratnya panjang, dia enggak kuat gitu. Ada yang ada hajat dan seterusnya. Rasulullah menyalahkan Mu'adz bin Jabal. Harus tahu kondisi jamaah kita ini siap atau tidak. Jadi ketika kita berdakwah, kita lihat kondisinya. Kira-kira ini dakwah seperti apa yang pas buat mereka. Ini hikmah namanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Ya. Kalau kita berdakwah hanya sesuai dengan keinginan kita enggak peduli dengan kondisi masyarakat, orang lari dari kita. Ini kita harus bisa menyesuaikan. Gitu ya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang juga penting adalah ad-du'a. Ad-du'a, kita doakan. Ya, kalau kita memang betul-betul sayang kepada mereka, doakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ini seperti doanya Rasulullah. Sering Rasulullah mendoakan itu. Ada satu kaum didoakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga pernah mendoakan ibunya Abu Hurairah sehingga kemudian masuk Islam dan seterusnya. Ini doa itu sangat senjata yang sangat bagus. Seorang dai itu selain dia mengandalkan kelihayannya bicara, tapi juga dia selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini umat diberikan hidayah dan seterusnya. Ini doa kita sangat penting. Dan yang terakhir ikhwafillah, ini yang diingatkan oleh Hasan Al-Banna, luar biasa, beliau mengatakan kalau kemudian kita berdakwah dan dakwah kita diterima, direspon secara positif, jangan kemudian kita membusungkan dada ini gara-gara saya. Coba kalau bukan karena saya nggak dapat hidayah dia. Jangan begitu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah yang ngasih hidayah kepadamu kalau engkau benar-benar sadiqin, jujur kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Yang ngasih hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita cuma berusaha menyampaikan sesuatu, Allah yang kemudian memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kalau ada minnah, ada sesuatu, ada karunia, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Nah, mudah-mudahan dengan cara semacam itu kita bisa menjaga keikhlasan kita dan terus ini harus dipupuk dan kita menjadi dai-dai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.